Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widi Tiromdoni dari kelas 11 IPS 1. Berjumpa kembali dengan pelajaran akidah akhlak tentang munculnya aliran kalam dan peristiwa tahkim. 1. Akidah Islam pada masa Nabi. Ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, umat Islam masih bersatu padu. Belum ada aliran atau firqah. Apabila terjadi perbedaan pemahaman terhadap suatu persoalan, maka para sahabat langsung berkonsultasi kepada Nabi. Dengan petunjuk Nabi tersebut, maka segala masalah dapat diselesaikan dan para sahabat mematuhinya. Dalam akidah ini ada satu pemahaman. Akidah Islam. 2. Akidah Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa Khulafaur Rasyidin, khususnya pada masa pemerintahan Abu Bakar dan Umar bin Khattab, persatuan umat Islam masih bisa dipertahankan. Benih-benih perpecahan mulai muncul pada pemerintahan Utsman bin Affan. Situasi politik yang tidak stabil pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan mencapai puncaknya dengan terbunuhnya Utsman, yang dikenal dengan peristiwa Al-Fitnah Al-Kubra atau fitnah besar. Bahkan pertikaian semakin besar pada kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Terjadinya perang Jamal, pasukan Khalifah Ali bin Abi Thalib melawan pasukan Aisyah, dan perang Siffin, pasukan Khalifah Ali bin Abi Thalib melawan pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan. Namun upaya damai yang ditempuh untuk mengakhiri perang Siffin melalui perundingan atau tahkim justru membuat umat Islam terpecah menjadi beberapa golongan. Yang pertama, golongan yang tetap setia kepada Ali bin Abi Thalib atau Syiah. Kedua, golongan yang memisahkan dari Ali bin Abi Thalib atau firqah Khawarij. Dan yang ketiga, golongan pendukung Muawiyah bin Abu Sufyan. 3. Akidah Islam pada masa Bani Umayyah. Corak pemerintahan yang reprensif dari beberapa khalifah menyebabkan sebagian umat Islam bersikap apatis. Mereka beranggapan bahwa apa yang dialami umat Islam pada hakikatnya sudah suratan takdir. Tokoh yang memunculkan paham ini adalah Jaham bin Abi Sufyan atau paham Jabariyah. Pada akhirnya ada reaksi yang sebagian umat Islam yang menginginkan adanya perubahan. Mereka menandingi paham Jabariyah dengan memunculkan konsep teologi baru, motor penggerak teologi baru. Motor penggerak paham ini misalnya Ma'ad Al-Juhari, Goloh Ad-Bimasyi, dan Ja'ad bin Dirham merupakan tokoh Qadariyah pertama. Pada masa Daulah Umayyah ini juga muncul pemikiran yang cerdas, yaitu Hasan al-Basri, yang kemudian dijadikan rujukan Islam dengan pendapatnya. 4. Akidah Islam pada masa Abbasiyah. Pada masa pemerintahan Al-Ma'mun Al-Muntasim dan Al-Watsiq, aliran Mu'tazilah dijadikan sebagai paham resmi kekhalifahan Bani Abbasiyah, sehingga para ulama yang berpengaruh diuji akidahnya yang dikenal dengan mi'nah. Dalam keadaan yang demikian itu, muncullah Abu Hasan al-Asy'ari
yang merupakan murid utama dari Al-Jubari Al-Mu'tazil, mengeluarkan pemikiran garis tengah dengan menggunakan dalil nakli dan dalil akli untuk menopang argumentasi akidahnya. 5. Akidah Islam sesuai Bani Abbasiyah. Pada masa ini, paham Asy'ariyah dan Maturidiyah mengalami perkembangan yang sangat pesat sehingga menjadi paham mayoritas umat Islam. Mudah dipahami dan mampu mengkolaborasikan antara dalil nakli dan dalil akli, menjadikan aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah yang banyak diikuti aliran umat Islam. Aliran ini kemudian dikenal dengan sebutan Ahlu al-Sunnah wal al-Jamaah. Peristiwa Tahkim. Dampak peristiwa Tahkim, umat Islam terpecah menjadi 3 kelompok. Yang pertama, kelompok yang setia kepada Ali bin Abi Thalib, yang kemudian menjadi embiro kelompok Syiah. Kedua, pecahan kelompok Ali bin Abi Thalib yang dikenal dengan nama sebutan Khawarij. Ketiga, kelompok yang mendukung Muawiyah. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang tepat atau kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.